Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Rizky Sutrisno dari 10 MIPA 7 ingin mempresentasikan sebuah video tentang tugas fisika yang dimana disuruh membuat suatu contoh soal tentang gerak lurus, GLB, dan GLBB. Langsung saja masuk ke soal nomor 1 tentang gerak lurus. Tentukan jarak yang ditempuh jika diketahui grafik gerak lurus sebagai berikut. Di dalam grafik tersebut diketahui jika ada sesuatu yang bergerak ke arah timur sejauh 70 meter lalu bergerak kembali ke arah barat sejauh 30 meter dan diketahui perpindahannya sejauh 40 meter. Jadi untuk mencari jaraknya adalah S sama dengan 70 ditambah 30. Kenapa 70 ditambah 30? Karena jarak itu adalah jumlah pergerakan suatu benda totalnya. Karena dia bergerak ke arah timur sejauh 70 meter lalu bergerak kembali ke arah barat 30 meter, jadi tinggal di total saja 70 ditambah 30. Hasilnya adalah 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh sesuatu yang bergerak sesuai grafik tersebut ini adalah 100 meter. Sekarang lanjut ke soal nomor 2 tentang gerak lurus, yaitu dalam bentuk soal cerita. Di sini soalnya menjelaskan tentang seseorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Jadi untuk mengetahui jarak yang sudah ditempuh selama 2,5 jam, rumusnya tinggal dikali saja kecepatannya. Jadi 18 dikali 2,5. Jadi yang dicari itu jaraknya adalah S. Sama karena dari mana dapat ini? Awal mulanya adalah dari rumus kecepatan. Kecepatan itu adalah S per T. Jadi untuk mencari S-nya tinggal V-nya dikali T, tinggal dipindah ruas. Jadi tinggal 18 dikali 2,5. Tinggal dicari. Jadi bisa diketahui jaraknya sejauh 45 km yang sudah ditempuh selama 2,5 jam. Sekarang lanjut ke contoh soal GLB dalam bentuk grafik. Soal nomor 1. Dari grafik di atas yang menunjukkan benda dalam keadaan diam adalah, dari grafik di sini bisa langsung dipahami kalau benda yang bergerak diam itu adalah yang nomor 3. Mengapa nomor 3? Karena kalau dalam grafik GLB itu, jika grafiknya mengarah ke atas, itu berarti kecepatannya semakin meningkat atau naik dan waktunya juga bertambah. Sedangkan jika grafiknya ke bawah, itu berarti kecepatannya semakin menurun atau melambat dan waktunya juga tetap bertambah jika grafiknya dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa langsung diketahui jawabannya itu adalah yang nomor 3 karena dia grafiknya mendatar antara total kecepatan dan waktunya, jadi tidak ada perubahan kecepatannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 tentang materi GLB yang dimana soal ini adalah dalam bentuk soal cerita. 2. Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 sekon. Tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Pertama, untuk mencari kecepatan simbolnya adalah V. Rumusnya adalah seperti yang nomor 1 tadi, nomor 1 nomor 2 tadi, S per T. Jadi di sini diketahui jaraknya adalah 100 meter sedangkan waktunya 10 sekon. Jadi bisa langsung dimasukkan ke rumusnya jadi 100 per 10 dan dapat hasilnya 10 meter per sekon. Kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Jadi ketika sudah diketahui kecepatannya, tinggal mencari waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 25 meter. Caranya bagaimana? Tinggal dibagi aja 25 sama 10 ini karena yang diketahui adalah jaraknya. Jadi 25 dibagi 10. Mengapa begitu? Karena untuk mencari jaraknya, untuk mencari waktu yang dibutuhkan, jika yang diketahui jaraknya adalah 2, tinggal dibagi begini saja. Jadi ketemu 2,5 sekon. Ini T ya, bukan S, salah. Nah, untuk bisa mengetahui T kenapa bisa 25 per 10, karena seperti rumus yang sebelumnya tadi yang ini,
V sama dengan S per T. Jadi untuk mencari T awal mulanya itu tinggal ditukar tempatnya, jadinya S per V. Jadi ketemulah 2,5 sekon. Begitu jika masih belum paham bagaimana bisa jadi 25 dibagi 10 begini. Lanjut ke materi GLBB. Soal nomor 1. Grafik di bawah ini merupakan grafik GLBB. V menyatakan kecepatan dan T menyatakan waktu. Besar percepatan benda dari grafik tersebut adalah: pertama, untuk rumus percepatan. Percepatan itu simbolnya A, yang dimana rumusnya adalah V per T. Karena di sini ada 3 V, 3 jumlah V dan T-nya 3, jadi bisa diambil salah satunya, tapi harus yang sama di satu titik dilewati oleh panah dari grafik tersebut. Jadi saya akan mengambil yang 5 dan 0,2. Langsung dimasukkan saja ke rumusnya. 5 dibagi 0,2. Ini A-nya ya, percepatan, biar tidak salah. Jadi hasilnya bisa didapat yaitu 25 meter per sekon kuadrat. Kenapa bisa sekon kuadrat? Karena di sini sudah V, yang dimana V itu satuannya meter per sekon dibagi dengan sekon lagi, jadi sekon kuadrat. Lanjut ke soal cerita yang nomor 2. Nomor 2 ini ya salah. Si Tompul mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter sekon kuadrat. Ini kuadrat ya, karena di sini tulisannya percepatan. Tentukan kecepatan si Tompul mereka setelah bergerak selama 10 sekon jika kecepatan awalnya 0. Sama seperti cara-cara yang sebelumnya, kan rumus percepatan itu A sama dengan V per T. Karena di sini yang diketahui adalah 10 sekon, maka yang dicari itu adalah kecepatannya, karena yang diketahui A-nya juga sudah diketahui. Jadi tinggal dipindah lagi. V-nya itu sama dengan A dikali T. Langsung tinggal masukkan saja ke rumus. A-nya 4 meter per sekon kuadrat dikali 10. 4 dikali 10. Jadi jawabannya adalah 40. Di sini satuannya meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Karena ini adalah kecepatan. Kalau kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi sekian dulu dari video saya. Terima kasih.